Tahun ini Indonesia memiliki satu lagi hari nasional. Pemerintah menetapkan 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahir komponis Indonesia, Wage Rudolf Supratman. Peringatannya akan digelar pada 9 Maret mendatang. Untuk memeriahkannya, Perhimpunan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia atau PAPRI mengadakan lomba lagu daerah dan musik tradisi. Bekerja sama dengan Taman Mini Indonesia Indah, lomba ini akan diadakan di 34 anjungan. Buat saya ini another celebration juga ya, bahwa kecerdasan musikal, nah ini otak kanan ya bangsa ini insya Allah akan lebih baik lagi gitu ya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai budayanya gitu ya, dan musik itu adalah bagian dari budaya itu sendiri. Gitu. Berbagai persiapan dilakukan oleh pengisi acara, salah satunya seniman asal Jawa Timur yang menetap di Jakarta. Persiapan untuk secara khusus sih kami tidak ada, ini sekedar kita datang sini latihan-latihan untuk menghadapi hari PAPRI besok, hari musik, ada perlombaan untuk tanggal 9. Nanti kita mau memberikan 2 lagu, Dongi Sore sama Janji, kita padu secara medley. Gelaran budaya ini rencananya akan dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, serta dimeriahkan oleh sejumlah musisi papan atas tanah air. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, berkaitan dengan Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional, kita akan menghadirkan 3 orang sebetulnya. Nanti kita akan ajak ngobrol bersama-sama. Yang pertama ada Profesor Dr. Ahman Syah selaku Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan ada juga Mas Tantowi Yahya di sini sebagai Ketua Umum PAPRI. Ini panjang sekali ya. Atau Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia. Pemusik Republik Indonesia. Pemusik Republik Indonesia. Oke, dan ada juga Firza ini adalah vokalis dari Tufa Band. Oke, pagi Pak Ahman Syah, saya mau tanya dulu nih Pak, sebetulnya apa sih latar belakangnya dicanangkan Hari Musik Nasional ini? Ya, Hari Musik ini kan legal formalnya melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013. Dan menetapkan tanggal 9 Maret ini sebagai Hari Musik. Tentu dari visi pemerintah ini satu bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap karya-karya kreatif musik Indonesia dan juga berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dan tentu saja dengan ditetapkannya Hari Musik tanggal 9 Maret ini merupakan satu modal dasar untuk menempatkan dan menjadikan musik Indonesia itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, nah terkait tentang musik, ini adakah regulasi dari pemerintah untuk mengatur hak kekayaan intelektual? Ya, ini kan Undang-undang hak kekayaan intelektual sedang diperbaharui. Nanti Mas Tantowi lebih paham karena beliau juga anggota pansusnya. Kami dalam posisi sebagai pelaksana nantinya. Jadi beliau yang mendorong dan memang kami dalam posisi pemerintah dalam khususnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu memberikan input-input yang sekiranya dipandang perlu untuk menyempurnakan undang-undang tentang hak itu. Terkait dengan hak ini Mas Tantowi, sekarang ini kan banyak sekali apalagi anak-anak muda ya, apa-apa download, itu gimana Mas untuk ya paling tidak mengurangi lah illegal download itu? Ya, pencurian, pembajakan, dan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang terjadi seperti yang disebut tadi itu salah satunya ya. Salah satunya adalah karena ada kekosongan pengaturan, kekosongan hukum. Karena undang-undang hak cipta yang kita pergunakan sekarang ini kita rasakan sudah jadul, sudah outdated gitu ya, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang khususnya pada sisi teknologinya. Dulu itu kan pembajakan itu kan fisik ya, orang beli terus dibajak, kaset ke kaset, CD ke CD. Kalau sekarang kan sudah online semua. Nah, undang-undang kita itu yang lama itu belum mengatur mengenai itu. Sehingga pemerintah dan DPR menganggap perlu melakukan amandemen atau revisi terhadap undang-undang hak cipta itu. Dan sekarang ini sedang bergulir. Insya Allah sebelum masa tugas kita berakhir bulan September nanti, undang-undang hak cipta yang akan menjadi payung hukum atas semua usaha pemerintah dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan
pelanggaran hak cipta itu bisa dilaksanakan karena payung hukumnya jelas. Wah, ini kabar baik bagi musisi-musisi Oh iya, ini Indonesia kabar baik, ya. kabar baik. September ya Mas ya? Insya Allah, kita kan terakhir bertugas itu kan September, sebelum nanti Oktober dilantik anggota DPR yang baru. Ya mudah-mudahan saya terpilih lagi, jadi saya masih bisa Lanjutkan lagi. Ya. Oke, Pak Ahmad, ini kalau misalnya dari sisi pemerintah sendiri sama mungkin dari pihak swasta, sudah ada kerjasama apa sih Pak untuk ya mungkin sama-sama lah untuk membangun dunia musik ini? Ya, fungsi pemerintah itu kan memberikan fasilitasi, memberikan pendukungan, dan juga menciptakan berbagai kemungkinan untuk mendorong agar supaya musik Indonesia ini semakin maju dan berkembang. Nah, dalam konteks kami, musik itu adalah bagian daripada industri kreatif. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bukan hanya dalam konteks misalnya memetakan bagaimana potensi musik di Indonesia, tetapi juga melakukan sosialisasi dan memberikan supporting terhadap musik Indonesia agar supaya dia punya kualitas, punya daya saing, kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dan juga bisa menjadi salah satu potensi untuk melangkah ke luar negeri. Jadi musik Indonesia ini selain tadi diciptakan sebagai tuan rumah di negeri sendiri, juga punya posisi tawar dengan musik-musik lain di tingkat dunia. Betul Pak, masa yang jadi tuan rumah di negeri sendiri sekarang Korea? Aduh nggak bisa begitu. Kapan Indonesia menjadi Indonesia pop seperti itu? Iya, I-pop gitu ya, bukan K-pop lagi. Oke, menanya juga sama Firza nih. Firza, kamu kan sebagai mungkin yang bermain dalam dunia itu ya, dan kamu juga sebagai vokalis, kamu gimana menyikapi ada Hari Musik Nasional ini? Ini satu hal yang positif banget buat kita yang bermain musik. Jadi setiap tahunnya pasti kan dari pemerintah sendiri bakal memberikan fasilitas yang stepnya lebih maju lagi. Itu pasti jadi suatu motivasi buat kita musisi yang buat lagu, yang buat musik, untuk gimana caranya kita bisa ngasih karya yang lebih baik juga buat Indonesia. Gitu. Kalau sekarang kesulitannya apa sih kalau kamu rasa? Nih mumpung lagi ada bapak-bapak ini sekalian aja. Curhat sedikit ya. Cukup banyak ya kesulitannya ya sebenarnya gitu. Tapi yang paling mungkin yang paling penting adalah sulitnya untuk menjual karya kita secara legal pada saat sekarang. Itu yang paling sulit. Oke, nah terkait tentang Hari Musik Nasional ini, hari ini acara puncaknya di mana dan persiapannya seperti apa? Besok ya acaranya? Besok. Ya, puncaknya besok, tanggal 9 Maret. Mungkin saya menambahkan penjelasan disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Boleh. Kenapa 9 Maret itu kita tetapkan sebagai Hari Musik? Karena ini hasil pemikiran dari seluruh stakeholder penggiat musik. Dari begitu banyak tanggal, kita pilih hari lahir Wage Rudolf Supratman, komponis lagu kebangsaan Indonesia Raya. Betul. Kita jadikan sebagai Hari Musik Nasional 9 Maret ini. Nah, jadi puncaknya besok, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami menggelar festival lagu-lagu tradisi dari 34 provinsi di Indonesia, di Anjungan itu. Di Anjungan. Anjungan. Nah, kami memilih Taman Mini ya karena Taman Mini itu adalah representasi Indonesia kecil. Dan anjung-anjungannya ada, ya kan? Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah mendukung ini. Jadi mari masyarakat Jakarta besok datang ke Taman Mini untuk mendengar, melihat musik tradisi dari 34 provinsi tanpa perlu berkunjung ke provinsi masing-masing. Tak perlu jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh. Pesawat mahal. Nah, rencananya besok Ibu Menteri akan hadir. Nah, besok juga akan ada acara pemberian penghargaan Anugerah Bakti namanya Pak ya. Anugerah Bakti. Kepada 7 pelaku penggiat pemerhati musik Indonesia atas kontribusi mereka selama setahun belakangan ini yang kami anggap sangat menonjol sehingga perlu dihargai. Nah, yang tidak kalah penting juga mungkin perlu diinformasikan tanggal 13 Maret nanti juga bekerja sama dengan Kemenparekraf, Papri mengadakan seminar musik dengan tema peluang distribusi digital. Nah, ini menjawab pertanyaan Iza tadi bahwa susah sekarang ini untuk mengedarkan album. Produksi kita ya, ngotot produksi terus jualnya di mana? Nah, salah satu alternatifnya itu adalah menjual melewat online. Nah, besok tanggal 13 itu dibongkar habis dari para praktisi, termasuk nanti kita akan mendengarkan keynote speech dari
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh, berarti ini rangkaian acaranya Rangkaian, komplit ya. Komplit. Dari pemberian penghargaan sampai pemberian edukasi juga ya. Edukasi juga. Oke. Gimana Firsa, sudah cukup jelas? Ya, Sudah jadi sedikit ada tambahan? semangat gitu kan untuk menyambut Hari Musik Nasional. Kalau Firsa sendiri harapannya ke depan apa sih dengan adanya Hari Musik Nasional ini? Harapannya setiap Hari Musik Nasional ini dilangsungkan ini menjadi momen untuk semua warga Indonesia gitu ya. Supaya karyanya bisa diterima di negeri sendiri, itu yang pertama. Terus kemudian bisa juga didengar sampai ke internasional kayak gitu. Satu lagi nih kalau boleh nih. Siap. Papri sudah mengirimkan surat Ya. kepada seluruh radio swasta, RRI, TVRI, dan seluruh televisi Iya. untuk besok itu selama 24 jam untuk tidak menyiarkan lagu-lagu asing. Wah, keren. Ya, Saya pengen tepuk tangan mudah-mudahan rasanya. himbauan ini didengar. Saya yakin suratnya udah nyampe via radio. Kalaupun tidak, ini tolong dianggap sebagai himbauan resmi dari Papri dan juga pada pemerintah. Satu hari saja dalam 1 tahun. Satu hari dalam satu. Full, ya. Indonesia. Full lagu Indonesia. Wah, Itu keren sebagai banget ya. manifestasi dari hormat penghargaan kita kepada karya dari insan-insan musik Indonesia. wah kalau bisa jangan 1 hari besok aja Pak, 1 bulan juga. nanti dicanangkan ya. Amin ya. Oke Pak, sukses terus Terima untuk kasih. programnya. Semoga lancar acaranya. Terima kasih Pak Hamansyah, Mas Tantowi juga terima Terima kasih, kasih. Ji. Dan ini kita akan mendengarkan ini kok, Ya, ada album performance. dari Tufa Band. Ya, Firsa sudah siap-siap di situ mendengarkan lagi diri album barunya ya. Ya, silakan Firza dan Tufa Band.